Tentang ketua Foxy Gresik ya tetap salut lah, tetap bisa membimbing anak buah, tetap bisa jaga persaudaraan komunitasnya biar mas sekarang tak bubar tetap petisi tong sekali tretan tetap tretan. Asik anjing. Setengah kali tretan tetap tretan. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Iswan Fajar Oleh Jabu. Saya di sini sebagai Ketua Foxy Gresik. Saya Rifki Muhammad Ardiansyah dari Foxy Gresik sebagai Sekretaris 2, juga selaku admin sosial media. Kenal lagi, Tang Nama Rizky dari anggota Foxy Gresik. Perkenalkan, nama saya Sandi Syarifuddin sebagai member dari Foxy Gresik. Foxy Gresik dibentuk pertama kali terpikirkan pada bulan Oktober. Oktober pertama kali saya buat grup WA-nya. Nah, di situ saya berselang seminggu saya langsung buat kopsan pertama. Di tahun berapa? Di tahun 2019, Oktober 2019. Oktober 2019. Jadi masih baru juga ya? Masih baru. Anggotanya, kalau anggotanya sendiri sih sampai saat ini berkisar ada 80-90, tapi di intinya ada 35-an di grup inti. Ya. Terus kemudian ada wakil satunya ada Mas Arif. Terus di sekretarisnya ada Dirga, di bendaharanya ada Mas Fajar sama Mas Angga. Proses terbentuknya sih secara apa namanya ya? Dadakan juga sih. Saya sendiri sebagai foundernya juga melihat kayak Foxy di kota-kota lain kan ada, kok kenapa di Foxy di Gresik kok nggak ada gitu, apa salahnya buat. Terus saya coba buat, alhamdulillah juga peminatnya banyak, yang mau join juga banyak. Jadi ya pertama itu gara-gara gerakan Fox Meet pertama itu. Iya, Fox Meet pertama. Gerakan pertama itu. Iya. Akhirnya memicu semua. Memicu semua. Terus dibantu juga sama komunitas-komunitas dari vape Gresik lainnya. Dasarnya sih satu, cari keluarga baru. Cari keluarga Baru. Nah, apa yang diunggulkan komunitas Foxy Gresik daripada komunitas yang ada di Gresik? Yang solid. Iya. Contoh? Dilihat dari setiap ada proker yang dijalankan itu selalu member-membernya banyak yang datang. Terus ide-idenya banyak sekali yang ditampung, terus dijadikan satu proker yang baik. Ya itu solid. Iya. Apa yang membuat komunitas Foxy Gresik bertahan mulai 2019 kemarin Oktober sampai sekarang? Kembali lagi yang tadi, Foxy Gresik kan solid. Jadi mau dari waktu sampai kapanpun, insya Allah sampai sekarang tetap solid. Membernya tetap komunikatif. Jadi setiap minggu kita ya ngumpul-ngumpul meskipun tetap protokoler kesehatan dilaksanakan kayak gitu. Jadi sering-sering komunikasi lah yang penting. Kalau ya aktif di grup juga, jadi biar saling kenal juga. Meskipun di dunia maya kenal, di nyatanya juga harus kenal juga. Suka dukanya sih yang pertama ada kayak misal membernya banyak yang keluar juga. Tapi misal yang keluar satu, yang masuk ada 2, 3. Terus juga ada juga kayak omong-omongan dari orang-orang lain, Foxy Gresik itu jeleknya kayak gini. Tapi tetap nggak ngurusin. Tetap sisi positifnya terus yang kita ambil. Orang-orang mau bilang A, padahal kita B, ya kita tetap B. Nggak ngurusi orang ngomong A. Pendirian yang kuat. Banyak yang fitnah Foxy Gresik. Fitnah banyak. Komunitas iya. Ada lah. Sendiri. Saya sendiri ya ada dibilang kayak misal, kok ketuanya kayak gini, ketuanya kayak gitu. Dari komunitas lain? Bukan. Dari dalamnya? Bukan dari dalam. Dari pihak luar. Dari pihak luar. Yang notabene dia nggak tahu kalau
orangnya kayak gini, tapi orangnya dia ngomong kayak gini. Jadi cuman dari denger. Cuma denger-dengeran aja. Dan dia ngomong ke member saya. Member saya tahu aku sendiri gimana. Jadi ya jangan terlalu mikirin omong-omong dari luar kalau aku bilang ke member-memberku gitu. Pendapat saya tentang ketua komunitas saya, beliau juga bisa menjadi sebagai pimpinan yang bisa kayak mengelola anggota-anggotanya, cukup berwibawa dan bijaksana dalam pengambilan keputusannya itu. Apa kelebihan dari ketua komunitas ini? Guyup sih, lebih ke guyup. Dia itu bisa kayak ngumpulin anggota-anggotanya gitu loh. Jadi kayak misalnya ada yang sedikit melenceng gitu, nggak dengan cara yang agak frontal tapi kayak dibawa ke keluargaan seperti itu. Enak sih. Untuk pendapat saya, mungkin harus lebih ekstra sabar lagi menghadapi berbagai macam sifat anggotanya, kan beda-beda Mas. Mungkin itu saja. Kekurangan sebenarnya hanya sepersekian kecil Mas. Terkadang waktu berargumen tidak menemukan titik temu, akhirnya semacam kayak ngambang gitu aja. Keunggulannya, saya tahu dia adalah orang yang tahan banting. Dia selalu menerima segala kekurangan anggotanya dan selalu menganggap ada anggotanya, bahwa notabene ketua kan berhak menentukan, tapi dia selalu memikirkan anggotanya. Open mind. Ya. Keunggulannya banyak wawasannya, saling ngebantu, tetap apa ya, bisa jaga yang keluar, pemberitahuannya banyak, wawasannya banyak, saling ngebantu lah, ngerti dalam komunitas lo beda apa tetap ngerti. Kan badan koronaria ya tak patah nyaman lah aslinya. Ya nggak komunitas ya tak bisa kompol, jarang nggak kompol, nge-vape ya nung di rumah masing-masing lah. Tapi ya satu hitung dua bisa kompol lah komunitas, tapi tak bisa kompol kapin. Imbas saya banyak, jadi kelak ruah tak bisa kompol di komunitas, jarang nggak kompol. Tak bisa sharing-sharing, saling jauh, tapi ya tetap solid, tetap akumpul lebat online. Apa dampak positifnya nih untuk Foxing Gresik tentang adanya pandemi? Dampak positifnya ya bisa jaga kebersihan Roma, bisa jaga kebersihan TV, bisa jaga nge-vape, jaga masih pun tak bisa nge-vape ya tetap bisa nge-vape. Apenta komunitas Foxing Gresik dalam pandemi ngaria ya tetap solid. Ya bisa silaturahmi bisa juga lebat WA, Zoom, saling video call, tetap menjaga persaudaraan, tetap tetap tretan. Tentang ketua Foxing Gresik ya tetap salut lah, tetap bisa membimbing anak buah, tetap bisa jaga persaudaraan komunitasnya, biar mas sekarang tak bubar, tetap jadi sitong. Sekali tretan tetap tretan. Asik ganti. Sekali tretan tetap tretan. Oke, kita lanjut ngomongin tentang hoax vape nih. Oke. Bagaimana pendapat Foxing Gresik tentang isu-isu yang ada di media sosial tentang campaign tentang vape?
Sebenarnya pendapat saya sendiri, perwakilan dari Foxing Gresik, sebenarnya jangan terlalu percayalah begitu. Karena namanya industri perdagangan atau mungkin masih banyak orang yang belum tahu wawasan tentang seputar vapor atau vape. Sangat kurang, makanya ada komunitas itu, kita juga ingin mengedukasi bahwa sebenarnya vape itu nggak seburuk itu. Mungkin itu aja, Mas. Kita juga pernah melakukan sosialisasi. Terkadang saya sendiri juga pernah, kadang teman-teman nanya, gimana sih vape itu gimana? Terus apakah dampaknya gini-gini? Terus saya jawab sendiri, ya kebetulan saya tidak merasakan dampak yang Black Campaign tadi sertakan di media sosial. Saya yang merasakan sendiri dan hasilnya lumayan banget. Jadi mengedukasi. Iya, tetap mengedukasi, Mas. Mungkin kalau dampak di komunitas nggak ada, Mas. Tapi untuk mindset pikiran orang yang tidak vape itu pasti ketika kita nongki di suatu warung, asapnya lo mengganggu. Banyak yang gitu kadang, asapnya lo mengganggu, bahaya gini-gini. Padahal mereka belum tahu tentang lebih dalam tentang vape tersebut. Foxing Gresik semenjak peresmian kemarin tanggal 2 Februari. Sebelum peresmian kita ngadain acara Foxing Gresik berbagi. Kita bagiin kurang lebih 40-50 nasi bungkus ke orang-orang yang kurang mampu. Sempat berbagi juga. Sempat berbagi. Terus kemudian ya acara rutin kopsan tiap minggu. Setiap minggu kopsan. Sebelum adanya pandemi ini kita kopsan terus. Terus juga waktu pandemi baru mulai lagi rame-ramenya minggu kedua tiga itu corona, kita sempat berbagi masker kepada Vaporista, Vapor, sama Vape Store yang ada di Gresik. 11 Vape Store kayaknya kemarin. Jadi itu yang sudah dilakukan. Iya. Event yang paling puncak sih kemarin peresmian itu. Peresmian itu yang kita ngumpulin seluruh komunitas yang ada di Gresik, kita jadi satu. Kenapa memilih berkomunitas? Karena saya sendiri suka bersosialisasi. Saya sendiri kan orang dari pendidikan psikologi ya. Saya sendiri psikologi mengambil peminatan sosial. Sosial juga diajarin tentang komunikasi, komunitas. Jadi bagaimana caranya membangun komunitas. Nah, gimana caranya menerapkan komunitas yang baik di komunitas yang saya buat. Jadi ilmu-ilmu yang pernah saya dapat, saya terapkan di komunitas. Iya. Ya, jadi biar kayak ilmu yang pernah saya dapat itu nggak sia-sia. Jadi juga komunitas ini sebagai wadahnya Vapor Gresik lah, biar nggak menyimpang ke hal-hal lain juga. Jadi ada kayak edukasi tentang liquid yang baik, liquid yang jelek, mod yang ori, yang KW, clone, itu biar vapor ini nggak salah pilih semuanya. Kita arahkan. Kenapa harus memilih komunitas Foxing Gresik? Karena satu, Foxing Gresik dulu belum ada. Yang kedua, komunitas di Gresik tentang vape itu kayaknya masih kurang. Nah, niatnya juga kan membangun komunitas, biar semakin banyak komunitas, biar nanti ada vape meet se-Gresik, jadi semakin banyak juga. Bagaimana pendapat tentang liquid bercukai untuk komunitas Foxy? Buat komunitas Foxy sih, menurut saya positif ya, menurut komunitas saya, karena adanya bea cukai juga kan sebagai pendukung kelegalitasan kita sebagai vaper untuk nge-vape di Indonesia ini. Seperti itu sih Mas umumnya. Kalau untuk pemerintah? Kalau untuk pemerintah juga ya kan menambah pemasukan pemerintah juga. Dari sebelumnya kita yang belum ada cukainya sampai liquid yang sudah ada bercukai juga menambah pemasukan pemerintah sendiri untuk bisa membantu melegalkan lah, seperti itu. Untuk positifnya seperti kayak tadi, yaitu mendukung kelegalitasan nge-vape. Kalau dari negatifnya sih nggak ada ya, cuman ya harganya agak naik gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau berbanding positif dengan apa yang diterbitkan pemerintah ini. Kalau menurut saya kan vapers itu ada dibagi seperti kayak newbie atau sudah memahami lah
Kalau menurut saya yang pemula-pemula itu ngambil yang electrical aja gitu. Kalau mechanical kan kita harus mengukur seberapa besar ohm yang dihasilkan dari coil itu sendiri, terus voltase dari baterai. Kalau menurut saya sih buat pemula itu main aman aja sih, ngambil kayak yang udah ada umum-umum gitulah. Oke. Bagaimana caranya vapers untuk memilih device yang mereka inginkan? Buat vapers yang memilih device itu tergantung selera sih ya. Kayak misalnya kita ambil dari atomizer aja. Kan atomizer juga dibagi kayak ada yang suka manis, ada yang suka ke lebih nampolin ke creamy-nya gitu. Kan macam-macam sih RDA kayak atomizernya gitu. Jadi disesuaikan dengan lidah vapers sendiri lah. Karena kan vapers juga masih macam-macam kan seleranya seperti itu sih. Oke. Terakhir nih. Bagaimana ciri-ciri liquid yang baik untuk komunitas sendiri atau untuk vapers? Kalau buat vapers sih dari kebanyakan review dari teman-teman suka yang manis sih Mas ya. Nah, kalau menurut saya yang baik itu ya komposisi PG-PG-nya itu yang pas dan tidak terlalu oversweet lah. Jadi layer-layer yang ada di dalam liquid itu sendiri juga keluar. Jadi tidak menonjol di sweetnya doang. Nggak harus bercuka nggak apa-apa? Oh iya, itu poin utamanya. Iya, poin utama itu. Yang pasti kita harus cari liquid yang kita cukai sih ya untuk sekarang. Dan ya itu tambahannya yang tadi lagi. Oke. Oke. Pesan saya sih tetap satu, tetap jaga member-membermu, tetap rangkul, jangan sampai lepas, dan tetap komunikasi. Itu komunikasi yang lebih baik. Untuk vapor yang ada di luar, khususnya di Gresik, vapor ini gunanya untuk sebagai pengalihan dari rokok. Jadi janganlah vapor ini disalahgunakan. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang jelek. Terus juga untuk umur yang masih belum cukup, jangan sekali-sekali nyoba vape dulu. Nanti kalau emang udah umurnya udah cukup, baru silakan bermulai di vape. Tetap jaga nama baik vape, jaga nama baik vapor di Indonesia, industri vapor di Indonesia, karena saya yakin seluruh ketua-ketua dari Indonesia vapor yang ada, APVI kayak gitu, membangun citra baik vapor ini dengan kerja keras. Jadi ya kita sebagai vapor, kita tetap menjaga nama baik vape di Indonesia. Harapannya sih pastinya akan memberi dampak yang baik kepada industri vape ya. Dari member-membernya sendiri, jangan sampai ada menyalahgunakan vapor itu ke hal-hal yang nggak baik. Terus juga semoga Foxy Gresik ini bisa menjadi panutan untuk komunitas-komunitas lain, dari solidnya, dari kekeluargaannya, terus dari hal sebagai macam yang positif-positifnya bisa membuah baik kepada vapor-vapor lain, komunitas lain. Semoga industri vape di Indonesia tetap berjalan sampai kiamat, tanpa ada yang memecah belah, tanpa ada yang mengabarkan hoax, apalah segala macamnya itu. Kita tetap bertahan, kita tetap kasih tahu positifnya vape itu apa, dan kita tetap keep vaping. Semoga juga di Indonesia ini para industri vape bisa menyupport atau melihat komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, khususnya di Gresik, dan bisa selalu menyupport agar citra positif dari vapor ini bisa semakin baik, dan tetap ada sampai kiamat, entah sampai kapan. Asik. Saya sebagai founder Foxy Gresik dan juga sebagai ketua Foxy Gresik, why smoke if you can vape? Jos. Engkau Rizky dari Foxy Gresik, nganu apa rokok banyak nikotin naga bea botoan. Afoksian rapa rasan nyaman, wapa banyak arasan makatan. Tretan hibi. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.